Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan ya untuk video yang kedua. Masih tentang ukuran dispersi, kita sudah sampai pada pembahasan tentang varians. Sudah sampai penyelesaian soal varians juga. Kita lanjutkan kepada simpangan baku atau biasa disebut juga dengan standar deviasi. Yang pertama pengertiannya adalah simpangan baku itu merupakan akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah. Nah, tadi kita kan sudah mencari varians. Varians itu adalah tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan baku itu hanya akar dari varians. Maka yang pertama dilakukan sebelum menghitung simpangan baku atau standar deviasi itu mencari varians. Nanti kalau sudah ketemu nilai variansnya, tinggal diakar. Seperti ini rumusnya. Standar deviasi atau simpangan baku sama dengan akar dari varians. Contohnya adalah ada data di sini angka 2, 3, 6, 8, dan 11. Tadi kita sudah mencari ya, untuk data yang ini itu nilai variansnya adalah 13,5. Nah, bisa dilihat lagi pada slide sebelumnya tadi. Nah, untuk simpangan bakunya gimana? Ya tinggal diakar. Akar dari 13,5 sama dengan 3,67. Nanti teman-teman bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Selanjutnya kita beralih pada kemencengan atau kecondongan. Kemencengan atau kecondongan itu adalah tingkat ketidaksimetrisan dari sebuah distribusi. Saat kita membahas tentang ukuran nilai pusat kemarin, itu kan ada yang namanya kurva yang simetris gitu ya, yang mana nilai minnya atau rata-rata itu sama dengan median sama dengan modus. Maka kurvanya, teman-teman bisa buka lagi materinya, itu kurvanya bentuknya simetris, bentuknya seperti lonceng. Nah, untuk yang untuk slide ini itu bentuknya nanti kalau dibikin kurva itu tidak simetris karena ini tentang kemencengan atau kecondongan. Nah, kemudian sebuah distribusi yang tidak simetris memiliki rata-rata, memiliki median, dan modus yang tidak sama besarnya. Nah, ini berarti kebalikan dari yang simetris. Kalau simetris kan tadi memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama. Nah, sedangkan kalau tidak simetris berarti nilai mediannya, ini kurang N ya, nilai rata-rata dan modusnya itu tidak sama besar. Nah, kemudian karena tidak sama besar dan tidak simetris, kurvanya akan menceng. Bisa menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kalau mencengnya ke kanan, berarti kemencengannya positif. Nah, kalau kemencengannya ke kiri, kebalikannya berarti mencengnya adalah negatif. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada gambar kurva. Ini tentang keruncingan. Tadi kan sudah menceng, kemencengan. Sekarang keruncingan atau kurtosis. Nah, untuk kurtosis itu pengertiannya adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi. Nah, ini kan ada puncaknya nih, teman-teman bisa lihat gambar kurvanya di sini. Ada yang warnanya biru, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, ini tingkat kepuncakannya, tingkat puncaknya kan beda-beda. Ada yang sangat tinggi di sini yang merah, yang disebut dengan leptokurtik. Kemudian ada yang hijau, mesokurtik, atau normal ya. Kurva normal itu biasanya bentuknya seperti yang hijau ini, seperti lonceng. Kemudian ada yang dia kurvanya lebih rendah, biasa disebut dengan platikurtik. Nah, di sini pengertiannya apa sih leptokurtik? Leptokurtik itu adalah kurva tersebut bisa terbentuk karena distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Nah, kemudian kalau platikurtik itu memiliki puncak hampir mendatar. Kemudian mesokurtik itu memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Mesokurtik itu yang normal. Nah, tadi yang platikurtik dia kan hampir datar. Ini puncaknya itu hampir datar. Baik, kita lanjutkan ke skor baku atau bilangan Z.
atau Z-score. Z-score itu apa? Z-score adalah angka yang sering dipergunakan untuk mengukur posisi relatif. Z-score itu didefinisikan sebagai jarak skor dari min rata-rata yang diukur dengan unit deviasi standar atau standar deviasi. Nah, ini rumusnya. Z-score sama dengan X, berarti ini nanti nilai datanya ya, dikurangi dengan X bar atau rata-rata, dibagi dengan S. S-nya itu adalah tadi standar deviasi. Oke, kemudian untuk mencari standar deviasi sendiri, tadi kan sudah ada rumusnya seperti ini. Tadi kita juga sudah menghitung standar deviasi. Kemudian kita ke latihan soal. Misalnya, diketahui di sini ada angka 5, 4, 8, 7, 1. Yang ditanya atau yang diinginkan oleh si soal ini adalah bagaimana data baru dengan bilangan Z-score. Langkah pertama, kita mencari N-nya dulu, jumlah data yang tersedia itu ada 5 data, kemudian kita mencari nilai X-bar-nya atau rata-rata hitung, dengan menjumlahkan semua data 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 1 dibagi dengan jumlah data yang tersedia adalah 5, hasilnya 5, karena ini penjumlahannya 25 dibagi 5, 5. Kemudian kita bikin tabelnya. Yang pertama adalah kita masukkan nilai X-nya. X-nya data masing-masing ada 5, 4, 8, 7, 1. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai X dikurangi X bar. X barnya tadi adalah 5. Yang pertama, 5 dikurangi 5, 0. 4 dikurangi 5, min 1. 8 dikurangi 5, 3. 7 kurangi 5, 2. 1 dikurangi 5, min 4. Kemudian yang kedua adalah dengan mengkuadratkan nilai yang sebelumnya. Sebelumnya di sini ada 0, dikuadratkan 0, min 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, min 4 kuadrat 16. Kemudian seluruh nilai ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Kita lanjut ke slide selanjutnya untuk menghitung nilai S-nya, standar deviasinya, dan Z-score-nya. Nah, di sini ada, untuk mengingatkan saja, di sini ada rumus untuk standar deviasi. Nah, standar deviasi itu tadi untuk yang atas ini ya, sigma kali X dikurangi X bar kuadrat, itu hasilnya sudah ada pada kolom ini. Nah, ini kan 30. Nah, kita masukkan ke sini, 30. Kemudian N-nya, jumlah data yang tersedia tadi 5 dikurangi 1, N-1, 5 kurangi 1, 4. Jadi 30 dibagi 4, itu 7,5. 7,5 kemudian kita akar, hasilnya adalah 2,74. Setelah itu kita mencari nilai Z-nya, Z-score. Z-score-nya, karena datanya tadi ada 5 ya, ada 5 data, maka kita nyari Z-score-nya 5 kali. Di sini ada Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Untuk pengingat, rumusnya tadi adalah Z-score-nya sama dengan X dikurangi X bar atau rata-rata hitung dibagi dengan standar deviasi. Yang pertama, Z1, datanya adalah 5. 5 dikurangi rata-rata hitungnya 5. 5 dikurangi 5, 0. Kemudian standar deviasinya dimasukkan 2,75. 0 dibagi 2,75, hasilnya 0. Kemudian Z-score yang kedua, data yang kedua 4. 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Kemudian standar deviasi dimasukkan di bawahnya, hasil akhirnya adalah min 0,365. Oke, data yang ketiga 8. Oke, ketika saya ngomong data pertama, data kedua, data ketiga, itu datanya berdasarkan yang diketahui ini ya, di slide sebelumnya. Nah, kemudian sampai terakhir adalah data kelima. Di sini di slide itu kan juga yang diketahui data terakhirnya adalah 1. Jadi data kelima itu adalah 1. 1 dikurangin dengan X barnya, rata-rata hitung yaitu 5. 1 dikurangi 5 min 4, kemudian dibagi S, standar deviasi itu 2,74. Min 4 dibagi dengan 2,74, hasilnya adalah min 1,460. Oke, baik. Saya kira, sorry teman-teman, ada yang kurang ya. Nah, tadi yang ditanya itu data baru dengan bilangan Z. Oke, kita kan sudah mendapatkan ya Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.
Berarti kita sudah mendapatkan 5 data Z-score. Untuk itu berarti data baru kalau berdasarkan Z-score berapa? Nah, ini ada panah ke kiri. Nah, di sini ada kotaan, sudah saya kasih ke sini. Data baru yang terbentuk itu adalah 0. Jadi berdasarkan hasil hitungnya tadi teman-teman, ditaruh di sini 0, kemudian min 0,365, kemudian 1,095, kemudian 0,730, kemudian min 1,460. Nah, ini berdasarkan yang hasil hitung kita dari Z-score-nya. Baik, jadi ini hitungannya memang manual, kita harus menghitung manual, Z-score, standar deviasi gitu ya, variance itu kita hitung manual karena kita masih di tahapan statistik deskriptif. Dan nanti pada prakteknya ketika teman-teman itu meneliti, menulis skripsi, dan mungkin kebetulan ada yang pakai metodologinya adalah kuantitatif yang harus pakai olah data statistik. Nah, olah data statistik pada prakteknya ketika skripsi itu kan sudah pakai software statistik, tidak menghitung secara manual. Jadi nanti bisa diketahui misalnya Z-score, kemudian standar deviasi, kemudian variance itu tidak lagi dihitung secara manual, tapi kalau memang sudah ada software statistiknya, berarti kan kita tinggal masukin datanya. Nah, kita masukin datanya tinggal di run atau diolah gitu ya, data apa yang hasil apa yang diinginkan, maka langsung keluar nanti. Jadi kita saat ini memang belajarnya menghitungnya adalah secara manual, biar teman-teman tahu secara teoritisnya itu seperti apa. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pekan depan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Jadi pandemi ini belum berlalu ya, kita masih berjuang. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.